Ya, selamat datang di mata kuliah Sistem Programming atau Pemrograman Sistem. Pada modul kali ini kita akan melanjutkan modul sebelumnya. Modul kali ini kita akan membahas yang namanya proses dan memori. Ya, seperti kita tahu, proses adalah suatu bagian dari suatu entitas program, dan memori adalah bagian yang dipakai oleh proses untuk melaksanakan tugasnya. Jadi di sini memori adalah sebenarnya mengakses ke resource hardware memori yang berada di dalam RAM yang digunakan oleh proses, di mana proses tersebut dijalankan oleh prosesor. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi mengenai stat system call. Dan kita pada saat ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai proses dan memori. Bagaimana proses di-create, apa saja komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses, dan bagaimana peran memori agar proses bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi mungkin ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan ketika kita menggunakan komputer atau kita melakukan programming, kita menjalankan aplikasi tersebut menjadi suatu proses. Jadi proses tersebut dieksekusi oleh komputer kita. Ya, mungkin sebelum dijalankan aplikasi tersebut sebelumnya dikompilasi terlebih dahulu jadi bytecode baru bisa dirunning. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi di sini bagaimana tahapan-tahapan sehingga suatu aplikasi itu bisa dilayani oleh kernel. Bagaimana kernel bisa melakukan manajemen proses, scheduling, dan juga memanage jumlah memori yang dibutuhkan oleh aplikasi. Ya, jadi kita sebagai end user yang memakai aplikasi mungkin tidak terlalu peduli atau tidak terlalu tahu bagaimana cara untuk mengalokasikan, tapi sebagai programmer atau yang membuat aplikasi, kita harus tahu bagaimana si sistem operasi ini melayani dari aplikasi. Tujuannya apa? Agar kita sebagai pembuat aplikasi bisa membuat aplikasi yang cukup efisien, cukup membantu operating system untuk bisa bergerak lebih baik. Bergerak lebih baik artinya di sini memori yang digunakan tidak terlalu banyak, programnya berjalan dengan baik dan efisien. Ya, jadi tujuan dari dipelajarinya ini agar kita bisa membuat satu aplikasi yang tidak resource hungry, artinya dia hanya mendapatkan resource saja. Jadi kita berharap setelah perkuliahan ini kalian bisa memiliki pemikiran bahwa ketika membuat aplikasi, kalian harus bisa membuat aplikasi yang efisien. Ya, aplikasi yang bisa secara efisien menggunakan resource yang ada di dalam komputer tersebut. Ya, di sini study case-nya adalah memori. Oke, ya, di dalam suatu proses ya ada beberapa terminologi yang nanti kita akan bahas. Ya, ada proses dan juga ada program. Seperti kita tahu bahwa suatu proses itu merupakan bagian dari program yang besar. Jadi program terdiri dari beberapa proses yang digabungkan satu sama lain, ya, sehingga membentuk fungsionalitas utuh. Ya, itu adalah program. Nanti kita akan juga lihat ada yang namanya proses ID dan parent proses ID. Ketika kita menjalankan suatu aplikasi, biasanya kita memiliki yang namanya parent proses, karena sebelum kita menjalankan proses pasti ada proses sebelumnya yang menjadi orang tuanya atau ancestornya. Ya, jadi paradigmanya di sini adalah ketika kita membuat atau membuka suatu aplikasi di terminal, otomatis terminal itu bisa menjadi parent prosesnya, ya. Karena sebelum program itu dijalankan atau proses itu dijalankan, ada proses sebelumnya yang dijalankan. Lalu berikutnya kita akan coba melihat bagaimana layout dari suatu proses dalam penggunaan memori. Jadi secara garis besar kita akan melihat apa saja yang layout dari suatu proses sehingga resource memori bisa dipakai oleh proses tersebut untuk menjalankan kebutuhannya.
Lalu kita akan bahas juga di sini yang namanya virtual memory management. Di sini akan dijelaskan bahwa ketika kita mengeksekusi program atau mengeksekusi proses, kita tidak langsung menaruh proses tersebut ke dalam RAM kita atau physical address RAM kita, tapi ada mekanisme page table dan virtual memory yang difasilitasi oleh kernel agar semua penggunaan memori bisa lebih optimal. Ya, jadi dibanding kita harus mengakses langsung ke dalam RAM physical address, virtual memory membantu kita agar manajemen memori dilakukan dengan baik. Terus kita juga akan memvisit yang namanya command line argument, namanya ARGC dan ARGV. Mungkin ini sudah hampir di semua programming language ada argument count dan argument vector. Terus ada environment list. Untuk menjalankan program kita butuh environment yang didefinisikan terlebih dahulu. Ya, jadi pertama adalah perbedaan antara proses dan program. Sebenarnya proses itu merupakan subset dari program. Jadi proses ya bagian dari program yang dieksekusi. Kalau program di sini adalah beberapa proses digabungkan sehingga memiliki fungsionalitas tertentu. Ya, misalnya program word processor. Ya, di situ ada proses untuk ambil file, ada proses untuk save file, ada proses untuk edit file. Ya, jadi macam-macam proses di sana. Nah, jadi kita akan coba bahas yang entity terkecil dulu, yaitu suatu proses, ya, dimana ketika kita menjalankan proses ada resource yang harus dialokasikan oleh kernel agar si proses ini bisa berjalan. Ya. Paling mudahnya kalian bisa lihat di task manager kalian atau lihat di top, ya, kalau kalian pakai Linux atau pakai macOS kalian bisa lihat proses yang sedang berjalan di sana. Jadi kalau kita lihat sekilas, ya, misalnya kita buat top, ya, kita akan lihat di sini adalah jenis proses yang sedang berjalan di komputer yang saya pakai. Ya, proses-proses ini punya PID di sini, ya, punya PID, utilisasi prosesornya dilihat berapa, terus memorinya juga berapa yang dipakai. Oke, nah kalau kita lihat memang proses itu ada ratusan bahkan ribuan proses di dalam satu komputer, ya, makanya harus di-manage dengan baik. Oke, di sini ada beberapa yang mungkin kita bisa lihat, ya, di dalam sebuah program. Di dalam sebuah program ada beberapa yang bisa kita identifikasi. Misalnya assembler output, ya, a.out, terus ada common object file format, terus ada ELF, executable enable format. Jadi yang bisa dieksekusi menjadi suatu program itu adalah sesuatu yang executable. Kalau di Windows kalian bisa lihat exe. Kalau di Linux ya yang sudah diubah modesnya menjadi executable itu baru bisa di-execute, ya. Artinya dia memang diperuntukkan untuk dieksekusi, ya, entah itu exe file atau executable file. Masing-masing OS punya cara yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tetap sama, yaitu executable file. Nah, jadi di sini di dalam suatu proses atau program ada beberapa terminologi. Di sini ada, nanti kita lihat ada layer data, ya, terus ada layer tabelnya, terus ada shared libraries-nya, terus ada program entry point-nya. Jadi biasanya kalau kita mendefinisikan suatu program ada integer main. Nah, integer main itu adalah entry point terhadap satu program. Jadi dimulainya program tersebut mulai dari integer main. Oke, nah kita bisa tahu bahwa suatu proses sedang berjalan jika dia memiliki yang namanya proses ID. Proses ID ini merupakan satu identifier buat suatu proses, ya. Jadi kalau kita lihat ada PID di sini dan dijalankan oleh sebuah user, ya. Ini adalah PID yang memang
inisialisasi agar kita bisa mendapatkan unique identity dari suatu proses. Proses tersebut bisa kita kill, ya, bisa kita create atau bisa kita kill juga. Kill itu dalam artian nanti kita akan belajar yang namanya kill itu sebenarnya kita mengirimkan sinyal, ya. Pada modul sebelumnya mungkin saya pernah membahas, ya, namanya kill, kita memberikan sinyal, yaitu sinyalnya nanti bisa sinyal untuk kematian, ya, untuk membunuh proses tersebut. Salah satunya itu. Ya, tapi di sini kita bisa lihat ada beberapa proses, ya. Kalau kita lihat, misalnya saya mencoba untuk menjalankan suatu proses, ya, vi ari.txt misalnya. Coba kita pakai nama lain. Nah, berikutnya saya akan coba buka jendela baru yang ingin melihat proses tersebut. Ya, saya buka di sini ps-ef. Ya, saya lihat. Misalnya, nah di sini ada program, ya, 1304305, ya. Di sini program tersebut berjalan dengan PID, ya, ini adalah PID-nya 1304305. Kalian bisa lihat di dalam folder proc, biasanya kita akan menemukan representasi dari proses ini dalam bentuk folder. Di situ informasi mengenai program ini sudah cukup banyak, ya. Misalnya kita masuk ke cd proc 1304305. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat environment yang kita pakai misalnya. Ya, ini adalah environment yang saya pakai ketika menjalankan program VI tadi. Atau saya mau melihat di sini, sebentar. Saya mau lihat di sini misalnya cmd line atau komen pada saat saya menjalankan program tersebut. Ya, environment itu adalah library atau bisa kita bilang suatu variabel yang didefinisikan di awal pada saat program itu sebelum dijalankan. Kalau kita lihat cmd line ini adalah komen program tersebut. Saya menjalankan vi ari.w.txt, ya. Lalu tadi yang saya lihat ada environment, ya, environ. Ya, kalau saya lihat di environ ini adalah variabel-variabel yang didefinisikan ketika saya mengeksekusi program tersebut, ya. Jadi sebelum program tersebut berjalan, saya punya definisi variabel terlebih dahulu, ya. Di program tersebut pasti ada inisialisasi variabel. Tapi sebelum program tersebut berjalan, saya memiliki beberapa variabel-variabel di dalam operating system saya yang didefinisikan terlebih dahulu. Ini adalah salah satunya. Ya, output dari di tempat kalian mungkin berbeda dengan output yang berada di saya karena komputernya berbeda juga. Ya, jadi ketika kita mengeksekusi program, kita punya yang namanya PID. Selain itu kita punya yang namanya PPID, ya, atau parent PID. Kalau kita lihat PPID dari kalau kita lihat ps-ef grep. Nah, di sini PPID saya adalah 1190967. Nah, itu adalah parent saya. Parent suatu proses. Yang dimaksud parent suatu proses itu apa? Adalah proses yang sebelumnya sudah eksis, di mana proses tersebut menjadi orang tuanya. Jadi dia sebelumnya memang sudah ada, terus dia menjadi orang tuanya. Bahkan terminal seperti ini pun bisa menjadi parentnya saya, karena
saya mengeksekusi program VI itu di atas terminal. Otomatis terminalnya atau sessionnya itu bisa menjadi parent PID dari proses saya. Oke, kita coba selidiki 1190967 ini siapa ya. PF grep 1190967. Oke, kita lihat bahwa 1190967 itu adalah bash ya. Masih ingat bash itu apa? Bash itu adalah salah satu shell yang digunakan oleh saya di komputer ini. Mungkin ada di tempat kalian ada yang pakai bash, ada yang pakai C shell, macam-macam. Tapi orang tuanya adalah bash. Ya. Karena tempat saya mengeksekusi program ini adalah di bash shell saya. Gitu. Jadi itu adalah orang tuanya. Lah, bash ini punya orang tua lagi ternyata, ya. Coba kita lihat, bash ini orang tuanya siapa? PS min EF grep 1190965. Oke, di sini ternyata ancestor saya di sini adalah suatu script ya. Memang saya di sini memakai script. Jadi ketika saya mengetik apapun yang ada di dalam keyboard saya itu dicatat semua di script. Jadi base-nya ini adalah suatu script, tapi dia punya orang tua lagi di sana. Kita coba lihat lagi orang tuanya siapa. Ya. Oke, di sini orang tuanya adalah bash shell lagi. Jadi ada bash shell, ada script, ada bash shell lagi. Terus dia punya orang tua lagi di sini. Kita lihat lagi, kita urutkan. Grep. Oke, kita coba lihat. Oh, dia ternyata ada di PTS 4. Ya, jadi masih ingatkah PTS itu? PTS itu adalah teletype ya. Jadi dev PTS berapa? Gitu. Di sini adalah dev PTS 4. Jadi dia ada di PTS 4. Dan dia masih punya yang namanya parent lagi. Nah, kita coba trace lagi, grep. Oke, di sini dia parentnya adalah SSHD karena saya mengakses komputer ini lewat jalur SSH. Jadi orang tuanya VI ini atau bisa nenek moyangnya si VI ini adalah bash, terus naik lagi ternyata ada SSHD di sini. Selanjutnya kita mulai di sini. Oh, kok PID-nya udah mulai kecil nih. Kita lihat orang tuanya siapa di sini. 1359 itu siapa? Kita lihat. Oh, SSHD itu ya dia juga ada parent lagi yang namanya SSHD, USR bin SSHD. Terus ada anaknya SSHD juga. Tapi kita lihat di sini. Parent kita adalah parentnya SSHD itu adalah 1. Ya. Ya, kalau 1 kita grab terlalu banyak, tapi kita grab init ya. Nah, di sini kita lihat PID-nya adalah 1 yang merupakan PID untuk init. Jadi program pertama yang dieksekusi oleh operating system atau kernel ketika baru saja mulai itu adalah init. Jadi bisa dibilang ancestornya dari semua program itu adalah si init ini, yaitu 1 gitu. Jadi seluruh PID yang ada itu punya ancestor PID init ini. Jadi bisa tergambar ya bahwa setiap kali kita melakukan suatu proses atau menjalankan proses, kita sebenarnya memiliki orang tua dari proses itu. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang timbul. Kalau saya kill orang tuanya, bagaimana kondisi dari prosesnya? Apakah akan meninggal juga atau masih bisa? Ya. Coba kita
lakukan hal seperti itu. Kita kill orang tuanya ya. Kita lihat ps, saya clear dulu, ps min ef grab ariwe. Kita lihat di sini orang tua ariwe adalah 1190967 dari proses VI tadi ya. Kalau kita coba untuk kill ini atau kita matikan parent prosesnya, apa yang terjadi dengan proses saya di sini ya? Kita coba lihat sama-sama. Kill 1190967. Oke, kita lihat, oh ternyata proses saya masih bisa berjalan. Coba kita lihat apakah proses saya masih bisa berjalan atau tidak. Ternyata belum mati. Coba saya pakai sudo ya, 1190996. Oke, ternyata nggak mati juga ya. Kalau kita lihat ternyata yang di orang tuanya itu memang belum terkill sih sepertinya ya. Coba kita pakai yang 1190907. Kita pakai -9. Nah, jadi memang tadi kill saja itu kan hanya mengirimkan sinyal, tapi yang mau saya kirimkan sinyal kematian, ya saya harus pakai kill -9. Oke, di sini kalau kita lihat ya, yang dilakukan di dalam programnya ya, di sini dia sudah terkill, artinya sudah terbunuh ya, prosesnya. Tapi kita tidak membunuh proses dari VI-nya. Yang kita bunuh adalah orang tuanya dari VI yang tadi ya. Karena ini kan PID proses VI-nya, tapi yang saya bunuh adalah orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya di-kill, maka anak-anaknya juga akan mati. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Namun ada beberapa proses yang imun terhadap kill ya. Ada beberapa cara agar proses kita tetap bisa berjalan walaupun orang tuanya di-kill ya. Ada yang namanya no-hub ya. Nanti kita akan belajar itu lebih dalam lagi ya, ada pokok pembahasannya. Man no-hub ya, a command immune to hang up ya. Jadi dia ketika di send kill, orang tuanya meninggal tapi dia akan di-inherit ya. Inherit atau diadopsi ya. Jadi dia jadi anak angkat, jadi diadopsi, tapi kalau di sistem programming nggak ada anak angkat sih, langsung jadi anaknya siapa? Anaknya init ya. Oke, itu salah satu caranya. Bisa no hub, terus prosesnya apa di sini? Misalnya ari.txt gitu. Oke, nanti kita bahas itu lebih lanjut, tapi untuk sekarang kita coba lanjutkan materi ini dulu tentang proses. Oke, PID itu di limit sebesar 32.767. Di dalam platform 64 bit itu bisa lumayan besar ya, 24 sampai 22. Nah, di sini juga beberapa PID itu biasanya ketika kita punya menjalankan suatu program, maka PID-nya cukup besar ya, karena PID yang kecil dari 0 sampai 300 biasanya di reserve untuk proses-proses khusus kernel atau operating system ya. Jadi PID yang cukup kecil tadi kan kita dari PID yang ratusan ribu ke tiba-tiba sampai ke PID yang ribuan ya. Dari yang ribuan tiba-tiba langsung jadi satu ya. Artinya di sana udah mulai masuk ke parent proses, di mana parent tersebut berurusan dengan kernel atau sistem operasi. Oke, di sini
kita akan membahas bagaimana layout dari suatu proses, namun kita coba dilanjutkan di modul berikutnya. Oke, untuk modul ini sampai di sini dulu. Ya, terima kasih atas perhatian kalian.